Eh, Kemarin kita mendengarkan pidato Pak Presiden, kita sudah memahami dan mengerti semuanya bahwa meskipun angka-angka statistik selama PPKM darurat ini semakin membaik, melandai, tapi jumlahnya masih cukup signifikan. Sehingga oleh Pak Presiden diputuskan, terutama untuk Jawa Bali, untuk PPKM ini diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli. Segera setelah tanggal 25 Juli, apabila ada hal-hal hasil daripada kedisiplinan dan prokes yang baik, vaksinasi yang cepat, angkanya semakin menurun, maka tiap daerah dimungkinkan untuk melakukan modifikasi terkait peraturan-peraturan yang selama ini dianggap masyarakat cukup ketat. Misalnya untuk restoran, PKL, pedagang, pasar, dan lain-lainnya, setelah tanggal 25, daerah dimungkinkan untuk mengatur sendiri-sendiri, tapi clue atau rambunya adalah hasil daripada data-data yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama. Kemudian tadi pagi rapat dengan Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut juga disampaikan bahwa kebijakan ini meskipun sulit ya, karena kondisinya memang sulit buat semuanya termasuk buat kita, tapi memang terpaksa harus dilakukan supaya angkanya semakin turun. Dan di situ disebutkan tidak ada lagi istilah PPKM darurat, yang ada adalah PPKM sesuai level 1, 2, 3, dan 4. Dan Semarang masih masuk di dalam kategori level 4. Meskipun harus saya sampaikan, selama tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli kemarin, statistik terkait COVID yang ada di Semarang sifatnya sudah jauh lebih baik. Ini yang pertama. Mengenai penderita COVID di Semarang pada tanggal 3 Juli adalah 2.349. Tapi hari kemarin sudah turun menjadi 1.892, yang 600 warga luar kota. Jadi yang Semarang mungkin sekitar 1.300 gitu. Nah, kemudian bornya pada tanggal 4 Juli kita tahu rumah sakit penuh di mana-mana. Rumah sakit bornya 94%, yang ICU 96%. Hari ini di tingkat rumah sakit bornya sudah mencapai 57%. ICU-nya masih cukup tinggi, masih di angka 84%, tapi isolasi terpusat yang kita buat hari ini bornya sudah tinggal 24%. Jadi kemudian saya tadi cek ke 21 rumah sakit yang ada di kota Semarang. Ada 3 yang hari ini posisinya masih penuh, yaitu di Rumah Sakit Permata Medika, Rumah Sakit Telogorjo, dan Rumah Sakit Pantiwiloso. Yang lainnya alhamdulillah mereka sudah mulai mempunyai cadangan kamar, meskipun beberapa ICU-nya juga masih penuh. Tapi artinya ini sebuah kemajuan. Kita tahu 2-3 minggu kemarin posisi rumah sakit ini antriannya sampai di IGD. 20 pasien, 30 pasien, 40 pasien ada di IGD. Hari ini rata-rata IGD-nya clear, nggak ada tumpukan pasien. Kemudian tingkat kematian. Kalau pada tanggal 3 Juli atau minggu ke-26, selama seminggu itu rata-rata di Semarang yang meninggal 340, setelah mendekati tanggal 20 atau minggu ke-28 ini, rata-rata seminggu 271 orang. Turun, tapi toh meskipun begitu, secara prosentase, angka kematian di Semarang masih 6,2%. Turun dari 6,4% pada tanggal 3 Juli. Jadi ini menurut catatan teman-teman di pusat masih, terutama Pak Menteri Kesehatan, masih di atas rata-rata nasional. Karena angka kematian maksimalnya 5%, kita masih 6,2%. Ini mungkin yang menyebabkan Semarang masuk di level 4. Begitu kawan-kawan. Ya, bansos sambil menunggu bantuan dari Kementerian Pusat, kita kemarin sudah sempat meluncurkan 96.000 paket bantuan sosial berupa sembako. Dan kabar baiknya, PT Pos kemarin sudah mengabarkan bahwa BST untuk 113.000 KK di Kota Semarang anggarannya sudah turun di Semarang. Maka setelah ini saya akan ketemu PT Pos untuk berbicara teknis pendistribusiannya. Kalau bicara situasinya lagi begini, yang paling aman ya door to door. Tapi tentu saja kalau door to door kecepatannya
pasti berbeda dengan orang yang kemudian menerima bantuan kumpul. Kita akan diskusikan secara teknis, tapi target daripada Kementerian Sosial sendiri harapannya pada minggu kedua Agustus semua BST ini sudah harus terdistribusi. Kita masih punya waktu 3 minggu, kita akan diskusikan cara yang paling tepat, yang paling tertib, tidak sampai kerumunan dan tidak menimbulkan klaster baru. Apa? Lah kalau namanya PPKM diperpanjang terus saya harus melonggarkan di mana lagi? Kan gitu. Jadi kalau sifatnya kebijakan Pemkot bolehlah, misalnya mereka pengen relaksasi, penundaan dulu pembayaran pajak, ya nanti kita bicarakan dengan baik-baik sesuai aturan yang ada. Tapi kalau hal-hal yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat kita melenceng sendiri, nanti konsekuensinya harus kita hitung juga. Yang lain? Untuk jumlah warga yang isoman di Semarang dan berapa ya Pak? Catatan dari teman-teman hari ini sudah tinggal 500. Jadi menurun jauh dari catatan awal yang sampai 4.000-an. Kita sudah tinggal 500. Ini semuanya juga karena dukungan semua pihak, baik TNI, Polri, teman-teman yang ada di wilayah-wilayah dengan lumbung kelurahan, dengan Jogotongo. Jadi semuanya mengeroyok, menginformasikan, kemudian terakhir 2 minggu, 3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, Panglima Kodam juga memberikan bantuan obat secara signifikan, itu sangat membantu. Kenapa? Ini obat yang mana nih ya? Yang dari Kodam. Saya rasa kalau herbal, jamu semuanya boleh saja. Kalau hari ini pun ada omongan mencium tanaman di depan bisa sembuh, ya akan saya lakukan mencium itu. Tapi artinya semuanya kan dihitung. Kalau obatnya herbal, kenapa kita harus takut? Ini kan Indonesia ini kan terkenal dari dulu sebagai penghasil rempah-rempah, penghasil obat-obatan jamu herbal. Itu yang kita naikkan lagi, termasuk itu yang saya lihat dari obat yang dibantu oleh Pangdam untuk bisa kemudian meningkatkan imun. Kalau semuanya nggak boleh, semuanya dilarang, terus kita ngapain? Kita harus berinovasi. Yang penting warganya sehat dan sembuh. Pak, vaksinasi anak ini perkembangannya gimana Pak? Vaksinasi pelajar ya? Iya, pelajar. Pelajar di usia 12 sampai 17 hari ini terus berjalan. Kemarin ada di SMA 3, SMA 1, SMP 3 yang melibatkan SMP 2, SMP 15, 32, tadi pagi di SMP 1 dan SMP sekitar SMP 1. Jadi saya minta para orang tua bersabar, terutama untuk yang anak-anaknya lagi sekolah. Pasti ini tahapannya akan kita gulirkan terus, tapi basicnya adalah per sekolah. Jadi masing-masing sekolah nanti akan didatangin oleh teman-teman tim vaksinator bertahap. Pokoknya target kita 2 bulan ini semuanya udah harus tuntas. Itu berarti pendaftarannya dari sekolah ya Pak? Iya, kalau yang vaksinasi 12 sampai 17 lewat jalur sekolah, ya pasti yang memanggil dari pihak sekolah. Koordinasi Disdik dengan Dinas Kesehatan dan teman-teman dari TNI Polri. Nah, besok kita akan memulai sebuah strategi baru. Untuk melakukan percepatan vaksin ini, kita akan masuk ke kelurahan-kelurahan. Kita pakai aula kelurahan. Ini membackup 37 puskesmas yang ada. Yang sampai hari ini evaluasi kita, jumlah yang bisa dilakukan vaksin di puskesmas ini masih sangat kecil. Maka langkah yang kita lakukan dengan menggandeng TNI Polri adalah kita besok memulai di Serondol Wetan, Serondol Kulon, Budak Payung, dan Banyumanik. Itu kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Banyumanik yang angka penderitanya cukup tinggi. Jadi kita akan habiskan selama 1-2 minggu itu warga di sekitar untuk mereka bisa percepatan vaksin di aula kelurahan masing-masing. Kita besok akan cek dulu dengan kekuatan 500 orang. Jadi per jam 100, per jam 100. Jadi kalau nanti memungkinkan, tempatnya memadai dan tidak terjadi kerumunan, maka hari-hari berikutnya akan bisa kita tambah atau kita kurang. Ini akan kita selesaikan. Setelah 4 kelurahan selesai, kita masuk ke 4 kelurahan berikutnya di kecamatan mana yang jumlah penderitanya tertinggi, kita selesaikan semua. Nanti kita geser lagi kecamatan mana dan seterusnya, sehingga harapannya
akan muncul herd immunity yang sangat cepat di masing-masing kecamatan yang ada di Semarang. Vaksinnya sendiri masih Vaksinnya kita bekerja sama dengan TNI Polri. Saya sekali lagi terima kasih pada Pangdam Diponegoro, Pak Kapolda lewat teman-teman yang ada di Polrestabes, di Kodim yang mereka hari ini sangat perhatian care terhadap Kota Semarang termasuk dengan memberikan kuota vaksin TNI Polri untuk bisa dipakai oleh warga Semarang. Pak, ini tadi angka kematian masih tinggi itu kalau analisisnya penyebabnya apa? Ya macam-macam ya, tapi kalau kita lihat begini, kita memahami sekali 2-3 minggu ini terutama saat PPKM darurat, orang begitu banyak datang ke rumah sakit, nggak dapat tempat tidur, kemudian juga proses perjalanan ke karantina rumah sakit dengan ambulan yang akhirnya menjadi terbatas, termasuk pemahaman masyarakat, bagaimana kemudian mereka harus berobat pada saat mereka dinyatakan positif, itu kan masih ada hal-hal yang dirasa slip atau kurang. Nah itu yang kemungkinan pada saat masa-masa yang sangat sulit kemarin, mereka karena tidak mendapatkan kamar, mereka isolasi mandiri di rumah. Tapi pemahaman tentang kesehatan yang kurang, akhirnya pada saat mungkin ya, saya bukan orang kedokteran, saturasinya rendah, mereka nggak paham. Saturasi itu apa, harus gimana, cari oksigen di mana. Nah itu mungkin menjadi salah satu faktor begitu tingginya angka kematian yang ada kemarin. Tapi alhamdulillah di minggu ini sudah berkurang menjadi 271 dan itu pun menurut standar Kementerian Kesehatan masih sangat tinggi. Kita coba terus dengan bantuan obat-obatan dari TNI, dari Polri, dengan bantuan obat-obatan dari relawan yang lain, termasuk yang terakhir ini kan Presiden perintahkan pada TNI untuk bisa membagikan obat-obat untuk yang isoman. Nah ini juga kita lakukan percepatan dibantu Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Saya rasa sampai dengan tanggal 25 Juli, kecuali ada hal-hal yang berubah secara signifikan, kondisinya akan tetap seperti ini. Lampu sudah mulai dinyalakan, jalan tetap akan seperti ini. Nanti kita lihat setelah tanggal 25, kalau sudah semakin membaik, maka ada hal-hal yang saya rasa juga harus mulai kita longgarkan. Penyekatannya kita mulai buka, kemudian kelonggaran terhadap pedagang yang berjualan, itu nanti akan kita diskusikan pasca tanggal 25 ini. Ya, jumlah vaksin sampai dengan hari ini ada 665.000 V1 yang sudah divaksin di Kota Semarang dan sekitar 298.000 V2. Jadi kita lakukan percepatan vaksin sesuai dengan target Menteri Kesehatan maupun Pak Presiden. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ya, matur nuwun. hal lain Pak. Ya, lain, oke. Target Johor Pak, infonya Juli ini mau masuk terus. Ya, kalau bicara tentang target-target pembangunan, maka banyak hal yang kemudian harus kita reschedule. Kalau kemarin mimpinya pedagang pasar Johar bisa masuk bulan Juli, tapi ternyata di Dinas Perdagangan yang mengatur itu, mulai dari kepala dinasnya, para kabid, stafnya, jumlahnya puluhan itu kena COVID. Kumpul-kumpul nggak boleh. Kalau dilakukan Zoom meeting, beberapa pedagang nggak paham. Jadi ya kita mengalir sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau Juli saya bilang sementara pasti tidak bisa, mungkin mundur setelah situasinya bisa menjadi lebih ringan, terutama pada saat kita koordinasi. Yang lain? Cukup ya? Matur nuwun, jaga kesehatan, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.